Kita langsung mulai aja ya. Oke, berhubung sudah lewat 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini memberikan kita kesempatan untuk dapat bergabung di Zoom ini untuk sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan kualitas diri kita, khususnya dalam bidang tahsin ya, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kedua kalinya marilah kita curahkan sholawat beriring salam kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke. Jadi malam ini kita mau sama-sama belajar melanjutkan materi yang sudah beberapa pertemuan yang lalu kayaknya kita bahas tentang makharijul huruf. Jadi ini sistemnya santai aja ya teman-teman. Kemudian karena kita tujuannya memperbaiki bacaan, jadi harapannya teman-teman semuanya tidak hanya menyimak, tapi kita juga praktek gitu ya. Langsung ke tahsin praktisnya, ke perbaikan huruf per huruf dari bacaan Al-Quran. Siap ya? Oke. Beberapa pekan yang lalu kita udah bahas huruf pertama tuh hamzah. Memang sih dia bukan huruf pertama di hijaiyah, tapi hamzah itu sendiri alif yang berharakat. Nah, maka kita bahas itu dulu sebelum ke huruf yang lain. Nah, yang kedua dari pembahasan kita itu adalah huruf ba. Kalau bicara huruf ba, pasti teman-teman tidak akan kesulitan lagi untuk mengucapkannya. Karena memang huruf ba ini sama seperti huruf B kita kalau di bahasa Indonesia. Nah, jadi ini gampang. Ini gampang banget mengucapkannya dengan fasih pun kita sudah terbiasa karena memang huruf ba itu sendiri persis sama seperti huruf B kita di di huruf alfabet hijaiyah. Nah, kemudian apa yang jadi ciri khasnya, kekhususannya? Nah, kalau di huruf B kita pas dia di ujung misalnya kayak kalimat apa ya? Kebab misalnya, kebab. Nah, di ujungnya kan ada B ya. Kalau di bahasa Indonesia kita berhenti di situ, bab gitu aja, tidak ada sifat tambahan. Tapi kalau di huruf hijaiyah, huruf ba itu kita pantulkan kalau dia ada di akhir. Nah, kondisinya berarti dia lagi mati. Itu jadi kekhususan untuk huruf ba itu. Dia punya sifat tambahan namanya qalqalah. Pasti nggak asing lagi ya, qalqalah artinya memantul. Nah, sebelum ke prakteknya kita simak dulu ini ilustrasi tentang cara pengucapan huruf ba. Share komputer sound dulu ya. Nih, coba teman-teman Makhraj huruf ya. Ba terletak pada pertemuan antara bibir bawah. Ada nggak suara videonya? Perhatikan gambar animasi. Ada. Pelan tidak? Pelan. Mau gedein. Coba ulang lagi ya. Makhraj huruf ba terletak pada pertemuan antara bibir bawah dengan bibir atas.
Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ba keluar dari tempat pertemuan antara bibir bawah dengan bibir atas dan kondisi lidah dalam keadaan normal. Contohnya, ba, ba, ba. Huruf ba termasuk ke dalam kategori huruf qalqalah, yaitu huruf yang ketika sukun dibaca memantul. Contohnya, ab, ab, ab. Gitu. Nah, kalau kemarin waktu yang di huruf hamzah disampaikan bahwa untuk mengetahui dari mana keluarnya suatu huruf itu bisa dilakukan dengan cara mensukunkan huruf itu, kemudian huruf sebelumnya ditambahkan huruf apa aja yang berharokat. Kebayang ya? Kayak kalau misalnya kemarin hamzah itu kita contohkan Suaranya apa? Gimana? Gimana, Mbak? Ada suaranya keluar? Cek, cek. Halo? Ada. Kedengaran nggak? Kedengaran Ada Mbak. Oh iya. Oh, kenapa tadi? Lanjut ya. Apa tadi sampai mana? Iya, kalau misalnya kemarin yang di hamzah dicontohkan a. Nah, karena ketika mengucapkan a itu mentok suaranya nggak bisa dilanjutin, berarti sudah bisa dipastikan keluarnya si hamzah itu dari tenggorokan. Nih, mentoknya di mana? Di tenggorokan kan? Waktu itu di mana tenggorokan yang bawah ya? Kalau spesifiknya itu tenggorokan bawah, tapi secara umum hamzah dari tenggorokan. Begitu juga untuk mengetahui dari mana keluarnya huruf ba, itu dengan cara disukunkan sebelumnya dikasih huruf apapun yang berharokat. Nah, kalau adalah contohnya di sini ab. Ketahuan bahwa ba itu mentoknya di bibir. Ab. Gitu. Nggak bisa diterusin lagi kan? Nah, makanya nanti selanjutnya itu kalau diterusin bukan jadi suara, bukan keluar nafas, tapi jadi pantulan. Ab. Kalau diterusin. Nah, mentoknya tadi ada di bibir. Berarti diketahui bahwa huruf ba itu keluarnya dari dua bibir. Kalau dari ilustrasi tadi, dua bibir itu berarti bibir bagian bawah ini bertemu dengan bibir bagian atas. Ya, persis sama kayak kita mengucapkan B. Huruf B. Hanya jangan terlalu dirapatkan betul, jangan kayak orang Jawa kan medok biasanya. Nah, itu terlalu berlebihan kalau huruf ba-nya terlalu dirapatkan. Kayak gini. Ba misalnya. Bi. Nah, itu kan kayak kalau orang Jawa misalnya itu permisalan aja, kayak kalau orang Jawa itu kan karena dia medok, ini terlalu dirapatkan bibirnya. Ringan aja sebetulnya kalau untuk mengucapkan huruf hijaiyah, kayak huruf ba. Gitu. Nah, coba kita sekarang latihan pengucapan huruf ba yang dia sukun, berharokat, sama tasydid. Dicontohin dulu ya. Nih, yang baris pertama dia mati huruf ba-nya. Ada sifat apa tadi kalau dia sukun? Sifat tambahannya? Mbak Widya? Qalqalah. Nah, itu qalqalah. Nah, jadi harus dipantulkan di ujung-ujungnya. Ab, ib, ub. Gitu. Nah, coba kalau perhatiin mulut saya, perhatiin be-nya jadinya nyengir ya. Ab, ib, ub. Nah, maka ketika ub harus gitu juga. U-nya monyong karena domah, nanti be-nya balik lagi ke makhraj asalnya ba. Bukan ubu. Paham? Bukan ubu, tapi ube. Nah, dari monyong balik lagi ke makhraj asalnya ba.
Nih, memantul ya. Ab, ib, ub. Tuh. Mana ini prakteknya satu-satu atau? Oh, dicontohin dulu semuanya ya. Nah, kemudian yang kedua ini dia selain mati ada tasdidnya. Nah, kalau ada tasdidnya sama kayak kita kalau basmalah. Bismillah di Allah itu kan ada tasdid. Itu artinya harus dihentakkan. Begitu juga huruf ba kalau di tasdid ini hentakkan dulu baru dipantul. Jadi ini cara bacanya ab gitu. Jadi jangan langsung lewat, tapi dihentakkan dulu karena dia tasydid. Bukan ab, tapi ab. Ini unik nih. Soalnya ada di surat Al-Lahab. Mungkin teman-teman selama ini ada yang salah baca mungkin atau aduh, gimana ini ngekliknya? Nah, ini. Nah, mungkin teman-teman masih keliru nih selama ini mengucapkan kalimat yang ini nih. Watab. Di sini kan posisinya sama persis nih. Konsepnya kayak yang ba tasydid ini. Ba tasydid terus dia sukun. Ini cara bacanya juga harus ditekan dulu, dihentakkan dulu baru dimatikan. Di qalqalah atau disukunkan dengan tambahan sifat qalqalah. Jadi bukan watab, tapi watab. Tab. Nah, karena tasydid itu tadi ya dihentak. Bahasa Arabnya dinabar. Gitu. Nah, beda sama ayat kedua dan seterusnya itu tidak perlu lagi dihentakkan karena nggak ada tasydidnya. Langsung aja kasab, lahab, hatob gitu. Nah, nanti kita cobain ke surah ini ya. Setelah ini. Oke. Selanjutnya sama aja sih, ini juga baknya sukun, tapi sebelumnya ada bak berharokat. Jadi cara bacanya tidak jauh beda sama yang baris pertama. Bab, bib, bub, gitu. Bab, dipantul, bib, bub. Kalau bube berarti sama kayak ube tadi, monyong, terus ditarik. Gitu. Kenapa harus kayak gitu? Kok bukan bubuk aja biasa? Karena dia harus dipenuhi hak hurufnya ba. Si ba itu maunya dia dibuka mulutnya. Atau kalau posisinya mati kayak gini, dia maunya nyengir balik ke makhraj asal dia. Jadi jangan dimonyongin. Kalau monyong itu haknya si domah. Domah kan monyong. Nah, kalau ba ya buka mulutnya. Nah, yang terakhir tasydid tambahin sukun berarti ini dihentakin dulu baru dipantul. Bab, bib, bub, gitu. Gampang ya? Masih gampang. Kita coba ditawarkan dulu deh. Mungkin ada yang mau nyoba ini. Sekalian dikoreksi sudah betul atau belum qalqalahnya di huruf ba. Yang harokatnya juga dikoreksi. Ada yang mau? Mumpung sedikitan. Nggak terlalu ramai. Nanti setelah ini juga giliran, dapat juga gilirannya. Nih baca yang Al-Lahab ya. Tapi sebelum itu yang ini dulu. Ditawarkan dulu yang mau mencoba. Nih betulin huruf ba-nya. Ya. Oh iya. Adia mau Al? Ya, Mbak. Iya. Boleh, Mbak. Boleh Al. Silakan. Nih. Dari Aba ya, Mbak. Ab, ib, ub, ab, ib, ub,
Itu benar nggak sih? Lanjut. Bab, bib, bub. Hmm. Lanjut, Mbak. Bab, bab, bib, bub. Gitu, Mbak. Mantap. Betul. Kalah. Nggak ada koreksi kok. Secara umum benar. Kalau detail banget nanti sampai yang salahnya kecil-kecil, mungkin belum di sini ya. Nanti takutnya pusing. Mbak, itu yang tasydid tuh memang bisa disukunin ya, Mbak? Sebetulnya sih nggak ada sih yang kayak gini. Pasti dia sukunnya sukun nggak nampak kayak yang di al-lahab tadi. Kan kalau di al-lahab itu memang kita bacanya sukun kan ujungnya, tapi cara penulisan dia bukan sukun. Nah, ini namanya sukun baru, sukun arid. Sukun baru itu dia nggak nampak dari penulisan tapi ada di pengucapan. Nah, kalau ini kenapa dibikin tasydid terus sukun ya untuk latihan aja. Karena kan pada prakteknya sebetulnya ini tasydid sukun, cuman penulisannya aja yang bukan sukun asli. Ya, gitu Al. Al sudah bagus. Jazakallah, Mbak. Iya, afwan. Itu ya, kayak yang dibaca Al tadi, yang ini dipantul, yang ini tahan dulu baru mantul. Gitu. Kalau yang berharokat insya Allah nggak ada masalah, karena dia sama persis aja sama ini, huruf B kita di bahasa Indonesia. Ada lagi yang mau nyoba? Oke. Apa tuh? Oh iya, boleh Din. Ab, ib, ub, ab, ib, ub, bab, bab, bib, bub, bab, bib, bub. Iya, bagus. Kan mudah ya, nggak ada salah juga. Purna, insya Allah. Itu penilaian pribadi ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita udah cukup ya. Ini kan ini perwakilan aja. Nah, yang ini baru deh kita mulai prakteknya ke ayat Al-Qur'an. Di sini ada kalau surah, kenapa pilih surah ini? Karena ujung-ujungnya ba semua. Al-Lahab ada berapa ayat? 5. Kita ada 10. Berarti 10 sama Ana ya. Jadi 9, nanti yang orang ke-6 balik lagi ke ayat pertama. Gitu ya. Pakai dicontohkan dulu atau langsung aja? Contohkan. Contoh dulu. Boleh. Dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngaji nggak pakai irama tuh bisa jadi merdu loh kalau makhrajnya bener. Padahal nggak ini ya, nggak bernada, nggak bisa bernada. Maksudnya itu kalau pakai lagu-lagu gitu tuh nggak ahli aku tuh. Tapi kalau makhrajnya benar, insya Allah jadi enak aja gitu dengerinnya. Lanjut. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini tambahan informasi ya. Kalau yang di sini kan gunnah, dengung kan. Nah, ini nahan dulu ya 2 harokat baru ke huruf wa-nya. Biwatab gitu. Ayat keduanya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nggak ada kesulitan ya.
Ini belum fokus ke ghain, ke ain, ha, dhamir, mim atau huruf lain, tapi yang sudah kita pelajarin aja. Kalau ghain nanti kalau cukup pembahasannya kalau udah nyampe. Sayasla naran dzata lahab wamra'atuhu hammalatan hatab fi jidiha hablum min masad. Tuh. Ini terakhir juga dikolkolah karena dal mati dal sukun juga dapat hak sifat kolkolah. Sudah dicontohkan, sekarang giliran teman-teman ya. Ini berdasarkan urutan partisipan aja ya. Jadi ayat 1-nya Dinda, nanti ayat 2-nya Ipe, ayat 3-nya Aisyah, seterusnya Alia, Husna, Melia, Nadia, Nailatul, dan Mbak Widya. Nanti berarti setelah ayat kelima balik lagi ke ayat 1 gitu ya. Oke, ini udah standby kan orangnya? Tadi udah diingetin kalau Tahsinnya harus aktif, harus berpartisipasi. Ya. Dinda basmalahnya juga ya, Din, mengawali. Tidak. Silakan, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini suka banget. Basmalahnya udah bagus, Din. Tadi Dinda ro-nya tebal, terus setelah ha dia tarik lagi tuh mulutnya. Rahmanirrahim. Nah, itu betul sekali. Kenapa? Karena sama konsepnya kayak yang Mbak tadi, pas ube. Nah, ditarik balik ke makhraj asal Mbak. Nah, ini juga ha kan? Ha, hi. Nah, harus ditarik. Jadi setelah ro yang tebal, ha-nya narik. Rahmanirrahim. Mantap. Kurangnya di sini Dita, tapi ini memang belum kesini kan, nanti setelah ba insya Allah kalau huruf ta dia ada angin yang keluar kalau dia sukun. Tabat yada. Nah, tadi nggak ada anginnya, ini nggak apa-apa, belum. Secara umum mbaknya sudah bagus, Din. Masya Allah. Tidak. Ya, lanjut. Aliyah ternyata yang kedua. Siapa ini? Ipe, iya. Pe, open kamera, Pe. Kan nengok mukanya, Pe. Malu aku tuh. Nah, ayat kedua ini. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sip. Mbaknya sudah bagus. Kalau mau tambah koreksi yang lain, ada yang ghain sama nun ini. Dia kan bukan masuk ke yang qalqalah kan, Pe? Bukan. Kalau qalqalah apa hurufnya, Pe? Baju di toko. Baju di toko. Dal toko. Iya, bajim dal toko. Nah, yang ghain sama nun kan berarti bukan. Nah, tadi tanpa sadar mungkin kepantul juga kayak aghna anahuma. Nah, itu kurang diperhatikan aja mungkin, atau mungkin dia kepeleset pas bacanya aghna. Harusnya nggak mantul, Teh. Ini. Tapi yang ininya sudah, huruf lainnya sudah. Siap. Lanjut lagi ayat ketiga. Aliyah. Aliyah, Mbak. Ya. Sayasla naron dzata lahab.
Iya. Heeh. Kenapa ragu-ragu? Betul. Sip. Nggak tahu, Mbak. Iya, bagus ya. Bingung jadinya, nggak ada dikoreksi. Ini slide paling yang ini udah. Kalau mau tahu ininya yang slide koreksiannya. Slide itu tebal. Nanti jadinya yes, sayas, bukan sayas. Kalau sayas biasa nanti nggak ada bedanya sama sin. Nah, kalau ini kan slide itu so tebal dia. Jadi sukunnya pun harus tebal. Sayas lana. Bunyi desisnya tebal. Beda dengan si biasa. Sin. Suaranya beda. Sayals. Gitu. Ya. Oke, syukron. Lanjut. Siapa ini? Husna. Aduh, nggak usah. BTW ini kita satu rumah tapi beda ruangan. Oh ya. Enggak dia. Enggak standby dia. Lanjut ya. Berarti ayat 5-nya, ayat 4-nya Melia. Ya Mel? Ada. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Latan ininya diulang. Latan hatab. Bagian ini diulang Mel. Oh. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Iya. Hati-hati qalqalahnya jangan dijeda, langsung aja hatab. Jangan hatab. Jangan dijeda tapi dialirkan. Iya, hatab. Terus ulang tidak? Ya. Bentar Bida, ulang. Sekalian Mel. Apa? Sekalian yang ini Mel. Yang ini nggak ditahan ya Mel. Kan bukan dengung, bukan apa-apa. Jadi langsung wamro, nggak usah wamro. Nggak dengung dia. Nah, silakan diulang. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Mantap. Siap. Sudah. Perfect. Kasih Ya, sama-sama. Ayat 6. Anis. Ya, silakan Miss. Ayat berapa? 5 kah? 5 deh. Enggak ada 6, Fit. Fi jidiha hablum mim masad. Iya. Nah, ini yang maksudnya tadi jangan dijeda. Jadi antara betul. Kalau sebelum-sebelumnya kan kol-kolannya ada di akhir-akhir. Nah, kalau ini Anis dapatnya yang di tengah. Nah, ini yang tadi dimaksud jangan dijeda. Jadi antara hab dengan lu, jangan hab lu, tapi habelum. Langsung. Ngalir terus. Habelum mim masad. Habelum. Ulang, bolehkah? Ya. Dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jidiha hablum mim masad. Betul. Itu ya. Oh, ternyata ada juga ya. Nah, kalau ke ayat Al-Qur'an kita jadi bisa tahu apa aja yang sering jadi kesalahan ya. Nah, ternyata yang qalqalah itu tidak sesimpel cuman mengkolkolahkan, cuma memantulkan, tapi harus dialirkan juga dan tidak boleh dijeda. Khususnya kalau dia di tengah-tengah kayak gini. Nah, ini kan dia memang mantul, tapi pantulannya jangan sampai bikin berhenti di sini. Hablu, tapi ngalir. Hablum min masad. Itu teman-teman. Kita lanjut. Mungkin ini satu lagi ya. Iya. 9 kurang.
huruf yang selanjutnya, huruf ta. Oh, sebelum ke situ ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Cukup jelas ya? Paham? Saya Ustazah, Oh iya ada. Silakan Mbak. itu tadi di lafal tabat yada. Nah, kenapa itu ada mendesis tabat gitu? Oh iya. Nah itu terjawab di ini yang berikutnya. Setelah huruf ba kan huruf ta. Nah ini kita mau bahas. Tapi tadi disinggung sedikit sih dia punya sifat mengalir udara. Tadi ada nggak Anda sebut? Mengalir udara. Nah kalau dia kondisinya sukun seperti ini, untuk huruf ta dia ada udara yang ngalir bat bat. Nah itu sifat khususnya si ta. Nah, kalau ba tadi kan ada sifat khusus kolkolah. Nah, kalau ta punya sifat khusus ngalir udara. Itu ininya ya, gambaran secara umum. Nah, kita mau bahas itu lebih detail. Selanjutnya huruf ta. Gimana huruf ta? Nah, kita lihat dulu ini ilustrasi pengucapan huruf ta yang betul. Makhraj huruf ta terletak pada pertemuan Ada ya suara. antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Nah, ini kalau digambarkan bagian dalam mulut kita, itu tadi untuk mengucapkan huruf ta itu yang dipakai adalah ujung lidah kita Dan disentuhkan pangkal ke gigi seri atas. ujung pangkal gigi seri atas. Ujung Perhatikan pangkal gambar gigi seri animasi atas. berikut. Huruf ta keluar dari tempat pertemuan antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Tuh, bagian yang dibuletin. Ta, Tuh. ta. Nah, ujung lidah tadi kan nempel nih ke pangkal gigi seri atas. Waktu dia turun, keluar suara, nah itulah suaranya huruf ta. Ta, ta, gitu. Jadi lidahnya mula-mula tempelkan, terus pas dia turun si lidah, keluar suara. Nih, nempel, nah pas turun itu suaranya huruf ta. Gitu. Nah, mungkin ini terdengarnya agak ribet ya. Mungkin karena kita pertama kali dengar atau pertama kali tahu kok ngucapin huruf bisa sedetil itu, harus diperhatikan betul-betul lidahnya ngarah ke mana atau kayak apa bak tadi misalnya dia harus rapat terus harus ditarik waktu dia sukun. Nah itu tidak lain sebetulnya gunanya itu adalah untuk memfasihkan lidah. Nah, dalam hal ini kan yang kita pelajarin itu adalah huruf yang bukan huruf Indonesia ya, bukan huruf abjadi. Jadi kalau orang-orang Arab mengucapkan huruf hijaiyah itu ada tekniknya, sama kayak kita kalau misalnya belajar bahasa Inggris. Nah, mengucapkan huruf R misalnya, R gitu kan ada pronunciation-nya. Nah, sama seperti itu juga dengan huruf hijaiyah, bukan cuma huruf alfabet aja gitu. Dan kita ya mau nggak mau harus ikut pelafalannya orang Arab kan, karena kita bukan dari Arab. Jadi supaya fasih mengucapkannya, jadi harus ikut teorinya gitu. Nah, kemudian kalau huruf ta sendiri mungkin secara atau mungkin kita mengenal selama ini huruf ta itu sama seperti T. Ya, sama dengan tadi ba kayak huruf B. Padahal beda, teman-teman. Kalau huruf ta bukan T kita. Kalau T bahasa Indonesia itu kan lidahnya keluar. Gitu nggak sih? Nah, ini itu karena kebiasaan T itu dengan ta, akhirnya sekarang jadi ke makhrajnya ta, nggak lagi pakai T kita. Kalau T kita ini ya, keluar ya. Gimana sih? Misalnya tata gitu, kalau tata keluar gini ya. Coba Din kalau tata gimana nyebut tata? Nggak kelihatan muka Din.
Nah, ya, lidah Dinda keluar. Tata. Seperti huruf T alfabet. Kalau hijaiyah, lidahnya nggak keluar, teman-teman. Tapi di dalam. Di dalamnya di mana? Itu tadi kayak yang di ilustrasi video, di belakang gigi seri. Nih, ta. Jadi bukan keluar lidahnya, tapi sembunyi ke dalam. Ta, ti, tu. At. Gitu. Akhirnya terjawab kenapa waktu sukun, kayak pertanyaan Mbak Widya tadi, kok dia ada desisnya. Sebetulnya bukan desis ya, itu angin atau udara. Kenapa ada udara? Karena kita memposisikan lidah tuh di belakang gigi. Waktu lidahnya diambil, balik, gimana sih? Kan gini ya. Coba tengok video tadi. Posisi lidah di video ini kan, ujung lidahnya ada di belakang gigi. Nah, waktu dia sukun, nggak di-share screen, maaf. Maaf, lupa saya. Posisi lidah. Nah, ini. Posisi lidah, ujung lidahnya kan ada di belakang. Nah, waktu kita mengucapkan taknya itu mati atau sukun, posisinya ini kan. At. Nah, waktu dilepas si lidah dari gigi, ada angin. Secara alami aja. At. At. Itu. Itu namanya hamas. Hamas itu mengalir nafas atau mengalir udara. Gitu. Nah, itu jadi sifat khususnya huruf ta. Bahwa huruf ta itu selain tempat keluarnya dari ujung lidah ke belakang gigi seri, juga dia punya hamas, sifat mengalir udara atau mengalir nafas ketika dia posisinya sukun atau mati. Tuh, terjawab ya Mbak Widya. Coba kita ada nggak latihan huruf ta? Nah, coba kita latihan huruf ta ya. Mana huruf ta? Nah, ini huruf ta. Dicontohkan dulu yang baris pertama. Ini tanya sukun. Sebelumnya ada huruf berharokat fathah, kasrah, dan dhammah. At, it, ut. Anginnya kedengaran nggak? At, it, ut. Tuh. Itu secara alami muncul karena posisi lidah kita sudah tepat. Ujung lidah ke belakang gigi seri. Jadi bukan dibuat-buat. Kan suka kalau misalnya mungkin pas teman-teman dulu belajar di tempat ngaji, mungkin ada yang diajarkan huruf ta itu gini, at, it, misal ada nggak yang kayak gitu, atau at, it, itu berlebihan, anginnya berlebihan teman-teman. Jadi bukan alami lagi, tapi itu udah dibuat, ditambahin huruf baru malah. Kalau at, jadinya nambahin sa itu, atau at, nambahin c. Kalau ini alaminya dari melepaskan ujung lidah dari posisi gigi geraham atas, belakang gigi geraham atas. Diulangi, at, it, ut. Nih, sambil dicoba ya, masing-masing. Terus yang kedua, tat, tit, tut. Tat, tit, tut. Nah, itu bunyinya. Gitu. Terus yang terakhir, ini tasydid. Tasydid semua ini gimana bacanya? Tut, tit, tu. Gitu. Tut. Hiraukan aja tasydid yang di awal ya. Di ta yang pertama itu nggak bisa dibaca soalnya kalau tasydid. Langsung tut, tit. Nah gitu. Tut, tit, tu.
tu. Gitu. Ada yang ngechat? Oh, Zaza, baterai saya lepas izin live. Oh iya. Iya, nggak apa-apa Mbak Widya. Itu teman-teman. Ya, ya. Dianggap paham ya. Oke, sekarang kita coba ini, praktek yang ini. Teman-teman ada yang mau mencoba ini huruf ta yang sukun dan berharokat. Kalau tadi ada hamesnya ya, jadi ujungnya keluar angin. Gitu. Ada Dinda mau? Coba pindah. Ah ya. Coba Din. At, it, ut, tat, tit, tut, tut, apa nih? Tutit, Tut, tit. Kalau tasdid dihentakkan. tut, Nahan dulu di sini. tut, titu, Tut, tit, tu, tit, tu. tut, tit, tu, tut, titu, Biasa nggak ada tasdidnya. Tu, ti, tu. tutitu. Iya. Nah, bagus Din. Yang sukunnya juga hamesnya sudah pas. Nggak berlebihan, nggak ini. Nggak lebay. Jadi cukup itu. At, it. Persis kayak yang dicontohkan. Insya Allah. Langsung bisa ya. Dan yang lain mungkin ada yang mau nyoba? Ini huruf terakhir nih kayaknya. Vida coba. Ah, boleh. Silakan Nis. At, it, ut, tat, tit, tut. Tut. Gimana ntar? Tut, Tut, tit, tu. Ya. Tutitu. Iya. Anis hamesnya dapat tapi kurang konsisten. Tadi ada yang ada, terus ada yang enggak. Yang ini tadi ada, yang titnya enggak ada hames. Ya, jadi lebih ke konsistensinya aja. Kalau hamesnya udah pas. Cuma lebih perhatiin aja kan biar dia setiap kalau sukun dapat gitu. Kasih Vida. Siap, sama-sama. Oke, itu cukup ya. Yang mencontohkan. Sekarang yang ini kita ke ayatnya ya. Ini terakhir teman-teman. Jadi ini dipilihin surah At-Takwir ini. Di juz 30. Ujung-ujungnya, ini ujung-ujungnya ada tak semua. Nah, mantap kan? Nih, jadi kita latihan hames huruf ta. Oh iya, untuk informasi, bukan cuma huruf ta sebetulnya yang ada hamesnya. Sama kayak ba tadi, bukan cuma ba yang qalqalah kan? Nah, nanti ada juga huruf selain huruf ta yang ada hames. Contohnya kayak kaf. Nah, itu juga ada ak, ik, uk. Nah, gitu. Jadi maksudnya sifat khusus itu bukan khusus ke huruf ta, tapi sifat yang jadi ciri khas huruf ta. Tapi bukan di huruf tanya aja. Bukan saklek di huruf ta, tapi jadi sifat ciri khas. Jadi ciri khasnya huruf ta. Oke. Sesuai jumlahnya, sisa 7. Jadi kita sampai ayat 7 aja. Apakah sampai huruf 7 masih ada? Oh, ya. Oke, dicontohkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Wa idzan nujumu kadarat.
Rot. Hamasnya. Wa idzal jibalu suyirat. Suyi, ingat tasydid. Kalau tasydid tadi hentakkan. Nah, jadi harus di suyirat. Tuh. Wa idzal isyaru uttilat. Tasydid lagi. Uttilat. Wa idzal wuhu. Ingat. Hu di sini monyong karena dhammah. Tapi dari makhraj asal hu, syushirat gitu. Rat. Wa idzal biharu sujjirat. Sujji. Tasydid. Terakhir wa idzan nufusu zuwijat. Jadi yang mau ditekankan tuh tadi pertama tasydid harus dihentakkan dan hamas dita. At gitu. Oke. Ready ya teman-teman? Oh, kita balik sekarang. Yang tadi kita balik. Tadi kan yang pertama Dinda, sekarang dari bawah dulu. Mbak Nailatul Fadilah ayat pertama. T. Anis ayat kedua. Melianya ayat ketiga dan seterusnya. Mbak Naila ada? Halo Mbak Naila. Halo. Masih di sini kah? Oh, tidak ada lagi orangnya. Mana tadi? Masih. Ya, tidak ada sepertinya. Berarti lanjut ke atasnya, Anis. Anis jadi ayat pertama ya, Anis. Oke. Ya. Dari bismillah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Salah. Ulang. Idza syamsu kuwirat. Iya. Pas. Mantap. Lanjut. Gak ada koreksi, Nis. Alhamdulillah. Selanjutnya Melia. Wa idzan nujumu kadarat. Iya. Belum pas nafasnya Mel. Rot. Oh. Gitu. Coba. Wa idzan nujumu kadarat. Lidahnya, iya. Kayaknya posisi lidahnya Mel. Kan lidahnya tadi ke belakang gigi di sini. Rot. Oh. Nah, waktu dilepas ada angin. Coba. Wa idzan nujumu kadarat. Coba rotnya aja. Rot. Nah, itu kayaknya lidah Mel bukan di sini, bukan di ujung. Di ujung rot. Nah, harusnya bukan di ujung, tapi di belakang. Di sini. Suaranya jadi beda nanti, coba. Rot. Gitu tidak? Belum ya? Belum. Kayaknya posisi lidah Mel. Kayaknya Mel lidahnya masih di sini nih. Iya nggak sih? Kayaknya tidak. Karena kedengerannya kayak ada S-nya. Kalau di sini nanti emang jadinya K. Nah, harusnya di sini. Ke belakang. Rot. Gitu. Rot. Oh. Rot. Gitu.
Rot. Rot. Ya, nggak apa-apa. Kayaknya nekuknya. Rot. Ya. Gitu beda. Rot. Ya, Rot. nggak apa-apa Mel. Rot. Di ini ya, baca satu ayat. Wa idzan Wa idzan nujumu kadarat. nggak apa-apa Mel. Kayak nggak keluar. Rot. Ya. Itu lidah sih kayaknya. Nggak apa-apa itu hamas. Cuman ininya posisi lidah kurang pas. Nggak apa-apa, dicoba lagi aja nanti ya Mel. Oke. Ya beda. Husna ada nggak nih Husna? Ini di kamar tapi tidak terlihat ngapain. Lanjut aja lah ya. Ada nggak? Nah, Husna nggak ada. Oke, selanjutnya Dinda, Alia, Ita. Silakan Din. Yang ini Din. Mau pindah? Yang ini. Wa idzal jibalu suyirat. Aduh. Apa berubah? Tadi sudah bagus suratnya. Ulang lagi pindah. Wa idzal jibalu suyirat. Ah, ya, pas. Betul, kita rad. Mantap. Alhamdulillah. Cepat belajar ya, Masya Allah. Izin menyimak aja, Mbak. Silakan. Tapi yang penting nyimak dan praktek gitu. Kalau praktek di depan kayak gini kan jadi bisa langsung dikoreksi. Tapi kalau ya prakteknya mandiri nggak apa-apa juga sih. Cuman jadi nggak tahu kan sudah betul atau belum. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya Alia. Ya Alia yang ini ya. Alia. Sudah tidur kah? Masih di sini Al? Halo Al? Ya, tidak ada. Ke Ipeh berarti. Ipeh yang ini, Peh. Wa idzal isyaru utilat. Ah, belum ada. Ru'ut tilat. Lat. Wa idzal isyaru utilat. Belum. Lat. Kalau latnya aja gimana, Peh? Lat. 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 Enggak, belum. Lat. 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 Apa akunya enggak kedengaran aja ya, Peh? Ya, Peh. Tahu. Tapi rasanya sudah disebut. Udaranya ada. Harusnya sih ada. Lat. 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 Ah, iya, itu ada. Lat. Lat. Belum. Iya. Ya, nggak apa-apa, Peh. Jadi ini ya, Peh, dilatihan lagi ya, Peh. Hamesnya. Yang lainnya sudah bagus. Insyaallah. Alhamdulillah. Oke, cukup ya, teman-teman. Jadi dapat 2 huruf. Dan ternyata ya itulah seperti yang teman-teman tahu,
ribet ya. Tidak sesimpel mengucapkan huruf alfabet mungkin. Memang karena kita perlu banyak latihan ini, mengingat bukan orang yang fasih berbahasa Arab. Jadi semakin banyak kita latihan, nah itu semakin memfasihkan lidah kita. Oke. Mungkin sampai di situ teman-teman materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan setelah ini teman-teman jadi tahu huruf ba dan huruf ta, cara pengucapan yang benar gimana, dan ada sifat-sifat khususnya. Jadi nanti lebih konsen lagi, lebih peka lagi kalau misalnya lagi ngaji, terus ketemu huruf-huruf ini, nah jangan lupa kasih haknya dia. Karena dia, si ba tadi, haknya harus dikasihin qalqalah dan sita harus ada hamas. Tuh, untuk yang belum qalqalah maupun hamas, latihan yang banyak lagi. Waktu itu Ani juga waktu huruf jim yang supaya benar, supaya nggak becek, kalau kata ustazahnya tuh, itu dengan latihan terus, ja gitu aja, sambil ngapain juga ja. Ini juga jadi latihannya dengan sambil ngapain, sambil apapun, sambil ngucapin tak yang hamas, at, sampai nanti timbul sendiri, karena seringnya latihan. Sip, udah ya. Gak ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Nah, alhamdulillah. Oke. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Insya Allah ini memang benar-benar orang-orang pilihan ini yang datang. Semoga jadi berkah buat kita semua. Dan kedepannya teman-teman, termasuk ini saya juga yang masih banyak sekali kekurangan ini, lebih baik lagi ke depannya. Amin, 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 alamin. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, khair, ya. Oh iya.